PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengadakan pertemuan dengan lebih dari 200 relawan Malang untuk mendengarkan keluhan dan mencari solusi demi memperkuat semangat kemanusiaan. Pertemuan yang dihadiri sejumlah OPD ini menjadi momen bersejarah karena pertama kalinya kepala daerah datang langsung untuk memberikan apresiasi dan perhatian kepada organisasi relawan yang telah berdiri selama 7 tahun. Dalam acara Ngopi Boys, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengadakan pertemuan istimewa dengan lebih dari 200 relawan Malang untuk mendengarkan keluhan dan mencari solusi demi memperkuat semangat kemanusiaan mereka. Acara yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini juga dihadiri oleh sejumlah OPD yang siap menangani keluhan serta memberikan solusi langsung tentang permasalahan apa yang perlu ditangani. Ini dengan kondisi sehat walafiat. Kan sosis dicampur bakso kota. Ngopi Boys bersama PJ Wali Kota. Terima kasih tepuk tangannya. Ini relawan semua, ge. Ada 250 orang ini yang datang, Bapak. Banyak sekali. Relawan di Kota Malang memang sangat boys, ge. Untuk yang pertama nih Kinggi, kita langsung berdialog saja dengan Bapak PJ Wali Kota. Yang pertama ada Bapak Hadi selaku sesepuh relawan. Yang kedua nanti ada Bapak Indra. Lalu dilanjut oleh teman-teman yang ingin langsung berdialog, menyampaikan pendapat, saran dan pertanyaan kepada OPD-OPD. Salam satu bangsa. Kota Malang berdiri, yaitu namanya dulu aliasi Ambulan Arema. Karena kita sekarang berteman di Malang Raya, kita tambahi Malang Raya. Tetapi sejarah dari berdirinya ini adalah peristiwa Kanjuruhan. Pada suatu saat itu, ya, di mana rekan-rekan ya berbuat kumpul di sana untuk mengangkut daripada jenazah-jenazah itu, ya, bukti ada dokumen, ya, itulah bentuk daripada kepedulian anak-anak Arema yang diwadahi di dalam suatu yang memiliki ambulan. Akhir daripada pertemuan itu kita gerombol ya apa ya supaya kabeh padha sedulurane, kabeh padha kenal. Akhirnya kita bentuklah yaitu wadahnya yaitu Ambulan Arema, aliansi Ambulan Arema. Jadi itu bentuk kepedulian. Jadi kita sudah banyak berbuat, alhamdulillah. Pada saat kami dulu ya masih ambulan saya hanya satu, Pak, ya. Dulu mau ambulan saya itu masih Mazda, ya sama ada ambulan dari Teranggono, ya. Kalau ada TKP, ada kejadian mungkin kita sampai 5 sampai 6 kali, ya. Alhamdulillah saya memotori daripada generasi muda yang ada di Kota Malang ini, sekarang ambulan sudah menjadi ratusan. Ini saya sangat bangga, Pak. Kalian akan meneruskan daripada relawan, karena bentuknya relawan sudah banyak, berarti sudah mengurangi kenakalan, ya, kejahatan. Awet dhewe wis seragam mosok ati mokong, ya, wis seragam mosok ati awet dhewe ngisu, wis seragam mosok ati dabu, mosok seragam mau pakai narkoba, gak mungkin. Dengan banyaknya seragam yang berkeliaran dengan bentuknya relawan, berarti Kota Malang termasuk aman, Pak, ya. Jadi kami mohon dukungan atau memberi semangat kepada adik-adik kita ini, ya, dalam bentuk apa kita nanti rekan-rekan akan mengutarakan. Jadi nanti pompong ini ada dialog, ya, ojo menengahi, ya. Jadi tanya kepada Bapak PJ Wali Kota, ya, itu Bapak Wahyu, ya, bisa Sam Wahyu, ya. Jadi karena apa? Lebih santai. Kalau kalian sekarang dengan beragama Pak Wali Kota grogi, ya, tapi kalau anggap karena Pak Wahyu juga asli bumi Arema, asli bareng, ya, kira-kira ngalam, ya,
Hedeke ya di Kota Malang ya. Alhamdulillah dia sebagai jabat mulai dari kabupaten ya hingga sampai kota, saya sudah sering bersinergi. Pada kesempatan yang baik ini ya, kami sangat bersyukur sekali kepada kalian yang sudah meluangkan waktu ya, meninggalkan kepentingan untuk bertemu dengan Bapak PJ Wali Kota Malang. Yang intinya tolong unek-unekmu tok ya. Ate tako apa takoo, ojo ngendemai ya. Engko ngerundel ae ya. Mungkin saya yang untuk supaya didukung Bapak PJ Wali Kota, Bapak Wahyu, yaitu kami mohon anak-anak relawan tolong ada perhatian dalam bentuk identitas ya. Mungkin ambulan ini ada di Malang ini mungkin ada identitas ya. Mungkin setiap kegiatan, setiap operasi itu ada identitas minimal rompi ya, atau hem atau kaos, itu bentuk-bentuk daripada bahwa kalian adalah untuk kepentingan Kota Malang ya. Mungkin saya kira itu ya sambutan awal dari kami ya. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sing penting saling mendoakan supaya kabeh padha seger waras ya, padha selamat ya, rezekine cukup ya, awake sehat ya. Ojo lali, ayo kirim doa kepada rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita. Mari saudaraku semua, relawan Kota Malang khususnya, mari kita membacakan Al-Fatihah kepada saudara kita yang korban di dalam melaksanakan tugas relawanan ya, khususon ilaroki kepada saudaraku yang sudah meninggalkan pada kami, semoga dia diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya. Terima kasih. Tadi kami mengundang jenengan-jenengan semua berkaitan juga dengan keluh kesah jenengan mengenai kegiatan kita yang mungkin manakala kita sering mendapatkan mungkin banyak kendala-kendala di lapangan maupun ketika kita membawa pasien-pasien maupun korban daripada di rumah sakit dan lain sebagainya, nanti bisa disampaikan di sini. Mungkin dari saya tidak banyak, nanti banyak yang ditanyakan dari rekan-rekan, nanti silakan. Di sini ada beberapa yang memang baik dari pemerintahnya nanti menjelaskan bagaimana keluh kesah jenengan semuanya. Mungkin itu aja dari saya selaku ketua dari Aliansi Ambulan Malang Raya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wahyu dan Kepala Dinas yang hadir, UPD yang hadir pada malam hari ini. Ini memang selama ini menjadikan suatu ya. Kenapa kita ini sebagai relawan untuk berhadapan pemerintahan ini selama ini kok rasa angel gitu. Terus alhamdulillah teman-teman, kesempatan malam ini kita bisa bertemu dengan Pak PJ Wali Kota dan ini Bapak OPD yang hadir. Gini, alhamdulillah untuk penanganan kesehatan warga Kota Malang yang belum mempunyai jaminan kesehatan itu selama ini masih aman ya, karena ada UHC yang sudah ada di Kota Malang dan menjadikan Malang ini untuk jaminan kesehatan terfasilitasi. Tapi gini, sekarang ini kita biasanya menangani kasusnya T4 ya, yang ada di wilayah Kota Malang. Dulu kita wis cepet ya cara menangani T4 ini agar terfasilitasi seperti T4 yang sakit atau terlantar. Ini kita selama ini aman-aman aja. Tapi berhubung sekarang ada satu pintu yang dilakukan pemerintah antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Satpol PP. Ini menjadikan kita sebagai relawan off dulu untuk menangani kasus T4 yang ada di lapangan, Pak. Seperti itu, kemarin itu ada suatu kasus Pak di satu wilayah, di wilayah Kota Malang. Beliaunya sakit, menghubungi
teman-teman relawan berhubung kita ini pekewuk melakukan tindak. Jadi kita off dulu, terus akhirnya menunggu Satpol PP Pak ya. Kemarin menunggu Satpol PP kelamaan. Terus warga ini dibawa bentor di rumah sakit Saiful Anwar. Terus saya kontak teman-temannya, kok ini ya sudah, saya datang ke rumah sakit Saiful Anwar untuk menanyakan warga yang membawa beliaunya. Alhamdulillah memang kalau dinas sosial, dinas kesehatan sudah tahu gerakan kita, itu yang sudah sudah menjadikan kita ini sebagai mitra. Tapi untuk kasus T4 ini mohon solusinya, karena kadang masyarakat tidak percaya dengan relawan. Wes tak teleponi teman-teman yang di lapangan seperti itu Pak. Jadi kita ini sekarang, saya bilang teman aja, melakukan gerakan dulu karena kita lewat satu pintu untuk penanganan cepat seperti itu Pak. Nah, untuk ini kedepannya saya mohon solusinya agar kita seperti yang dulu lagi bermitra dengan pemerintah bagaimana enaknya untuk penanganan kasus yang di lapangan seperti ini Pak. Mohon izin Pak Wali melaporkan bahwa di RSSA di provinsi itu sekarang ada regulasi yang sedikit menekan gerak rekan-rekan relawan. Jadi sekarang ini T4 itu sebelum masuk ke rumah sakit harus di biometri, sehingga teman-teman relawan tidak bisa membawa langsung T4 itu langsung ke Saiful Anwar. Sedangkan mau dibawa ke RSUD juga mungkin terkendala nanti dokter yang jelaskan itu. Jadi kendalanya itu Bapak. Jadi sehingga T4 itu harus di biometri dulu, sehingga kadang-kadang teman-teman relawan itu berkoordinasi dulu dengan kami, mau dititipkan dulu. Kalau misalnya kejadiannya malam kan repot ya Bapak Ibu ya, mau dititipkan kemana dulu gitu. Ya kadang-kadang dititipkan ke kami Dinsos, baru besok di biometri. Kalau memang benar-benar T4 baru Saiful Anwar mau menerima gitu Pak. Nah jadi memang itu regulasinya di provinsi, dan kami pun juga kesulitan itu, karena kalau memang dia identitasnya jelas dan lain sebagainya, kami harus menyampaikan ke keluarganya kan begitu. Apalagi kalau BPJS-nya aktif, sehingga harus ada keluarga penjamin dan sebagainya. Kalau dulu kan dari teman-teman relawan ada T4 langsung diantar ke RSSA, kemudian nanti di RSSA ditangani, baru dilihat identitasnya, nanti di biometri. Kami dari Dinsos kalau misalnya memang T4 kami yang menangani, sudah selesai. Nah, sekarang kan ada berkadang itu. Terima kasih, sangat membantu sekali kepada kami terutama yang mempunyai tugas seperti itu, karena bagaimanapun juga relawan ini pejuang tangguh untuk masyarakat ataupun warga Kota Malang. Memang beberapa akhir ini regulasi itu sudah muncul seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Pak Doni. Namun kami berusaha untuk mencari solusi. Pertama kami Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan, karena memang tidak mungkin itu langsung ke Saiful Anwar, pasti akan ditolak karena satu tidak punya identitas, yang kedua biometriknya juga belum ada. Nah, sementara penanganan itu ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang yang ada di Bumiayu. Ya. Itu koordinasi kita dengan RSUD Kota Malang. Tentu kapasitas yang ada di RSUD Kota Malang juga terbatas, ya, sehingga ini perlu penanganan cepat nantinya, bagaimana menentukan dia T4 atau tidak, sehingga nanti kami Dinas Kesehatan kemudian Dinas Sosial tetap akan berkoordinasi untuk menentukan status daripada pasien tersebut atau status T4-nya. Kalau sudah jelas, ini nanti sudah ada jalan keluarnya, sehingga kami berharap relawan-relawan ini tetap bersemangat, tetap
inilah mempunyai seperti yang diharapkan oleh Pak Hadi tadi untuk penerus-penerus daripada relawan-relawan yang sudah senior. Insya Allah kami Dinas Kesehatan tetap berkoordinasi karena kita sudah punya rumah sakit RSUD Kota Malang dan juga OPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Sosial. Terima kasih. Selamat malam, salam sarada, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak sekalian saya hormati, saya ini nggak formal, jadi ini langsung aja ya. Saya nanti sebelum ada pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin lebih baik saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, termasuk juga pendamping-pendamping saya. Walaupun tadi Pak Hadi dengan Mas Indra sudah menyampaikan beberapa hal, saya ditunjuk sebagai ASN yang ada di Kabupaten Malang. Saya sebelum di sini sebagai Sekda Kabupaten Malang. Hari ini saya sengaja malam ini, walaupun saya jabat Wali Kota Malang ya, tapi saya belum pernah ketemu dengan ibu bapak sekalian, saudara sekalian. Saya seperti tadi pagi, yaitu dengan istilah saya ngombe, ya, ngobrol boy silakes. Karena apa? Selama ini saya lihat banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dan belum diketahui oleh masyarakat Kota Malang, dan masyarakat Kota Malang menginginkan ada sesuatu yang diinginkan, ada penyelesaian, ada masalah, ada keinginan, juga ingin mencari solusi, ya. Tapi selama ini tidak ada jalur yang pas bisa ketemu. Kadangkala ketemu dengan orang staf paling bawah dilaporkan sampai ke atas, selesainya tidak ada solusi. Nah, untuk itulah saya hadir di tengah-tengah ibu bapak sekalian, terutama relawan ini, untuk bisa monggo disampaikan unek-uneknya agar nanti bisa dijawab oleh OPD. Nanti saya akan beri penekanan untuk mencarikan solusi-solusi. Saya kira itu ya, ibu sekalian, terus semangat, tetap sehat, dan jangan lupa tetap boy silakes. Ya, itu nanti monggo dipandu, ya, Mbak, ya, dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan, dan yang bertanya saya ada sedikit kaos, nanti monggo yang bertanya akan dikasih kaos oleh teman-teman. Oke, matur nuwun, nanti monggo dipandu lagi, nanti saya juga akan menggarisbawahi jawaban-jawaban dari kepala-kepala dinas dan kepala badan. Ini adalah tepuk tangan dulu semua boleh. Ambulan komunitas pertama di Malang, Pak. Jadi tahun 2017 kita urunan seluruh masyarakat Malang akhirnya punya ambulan. Jadi biasanya untuk operasional kami produk kaos untuk operasional. Ambulannya kuning, Pak. Beda. Ya, CCDW. Itu Pak. Salah satu penasihat kami. Waktu acara ngopi di Rorodowo, bahasanya kami mewakili dari rekan-rekan Batang atau Kencana di Malang, Pak. Kami juga relawan, Pak. Tapi relawannya di kebencanaan. Pernah kami singgung bahasanya untuk jaminan kepada kami itu satu, Pak. Mungkin bisa terrealisasi untuk BPJS Ketenagakerjaan atau gimana itu bisa direalisasikan, karena bagaimanapun kita juga sudah maksudnya sudah, kalau dari Pak Prai sendiri atau dari BPBD kami sudah mendapatkan banyak sebenarnya, Pak. Tapi kami ingin lebih, Pak. Kami ingin lebih itu, yaitu tadi jaminan kesehatan untuk kami, ya, keselamatan kerja itu, Pak. Karena manakala kita ada di kebencanaan atau pas ada giat gitu kan, ada giat, kita juga nggak tahu itu
apa yang akan terjadi kita juga nggak tahu. Saya sendiri mulai Pak Ali juga saya sudah pernah ikut Pak Ali ya, siap. Mungkin itu yang untuk Bapak Kalaksa atau dari BPBD. Dan yang kedua Pak, kebetulan Mbak Areng ini punya giat untuk minggu ini Bapak. Kebetulan ini inisiasi dari warga, kami dari Lentang Bareng cuman support, cuman ada yang lalai atau lupa Pak untuk masalah limbah. Ini tadi yang mau saya tanyakan ke Bapak DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Pak. Itu kan kalau kita bersurat kan waktunya sudah mepet Pak, karena rencananya juga mendadak. Mengingat ini juga mitigasi bagi kami, kegiatan mitigasi dari Lentang Bareng. Nah ini yang saya tanyakan, apakah limbah ini bisa langsung kami buang ke TPA Supiturang tanpa bersurat apa bagaimana Pak? Mungkin itu Pak, dengan mungkin karena Pak PJ-nya juga warga Bareng Pak, mohon izin bisa disupport. Mungkin itu saja Pak dari kami mewakili dari rekan-rekan Kontang juga Kencana. Relawan ini mendapat jaminan sosial. Setidak-tidaknya setiap aktivitas pencarian orang atau aktivitas pertolongan itu kan dimungkinkan ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Misalnya kebeler, terluka, dan mungkin lebih dari itu. Sebagai contoh pernah di salah satu tempat karena pencahayaannya kurang saat memotong pohon, sensornya mengenai kabel listrik sehingga kesetrum dan menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mungkin terinspirasi Litmas yang sekarang sudah asuransinya itu hanya tidak sampai senilai 1 kotak rokok. Tetapi ketika jaminan itu didapat, maka bila terjadi sesuatu, maka ada coverage yang pada teman kita relawan yang terlibat. Izin Bapak Wali, kami sedang mempelajari bahwasanya itu perlu regulasi. Regulasi itu kami pastikan dulu sehingga kami punya dasar untuk menentukan, karena hal-hal yang keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara, daerah, itu harus ada dasar aturannya. Kami sudah dapat referensi, nanti kami konsultasikan dengan bagian hukum dan Bapak Sekda untuk dibahas bersama. Tentu kami berusnudon bahwa hal itu tentunya masuk akal untuk dilakukan. Jadi memang kemarin kita sudah ada aturan yang baru terkait dengan pembuangan yang ada di TPA Supiturang. Jadi memang kita membatasi karena kemarin-kemarin itu ada siluman-siluman yang siluman-selumut buang langsung ke sana gitu. Dan itu akhirnya membuat satu masalah. Dan sekarang apabila itu limbahnya apa yang mau dibuang ke sana itu? Oh, ranting pohon Bapak. Ya Bapak. Nanti gini saja, kalau ranting pohon ada kejadian kemarin yang di Mergan, karena Sampuran mana itu ada yang WA saya, kemudian sampai dengan karena nggak bisa dibuang, akhirnya menumpuk. Nanti gini aja, nanti biar di situ nanti biar dari dinas lingkungan hidup aja yang ngambil. Pada saat itu ada di Mergan, bukan mana juga sama seperti itu. Ya, akhirnya karena memang butuh ada tempat untuk dibuang, tapi dikumpulkan dulu, ya. Dan nanti saya minta Pak Kadis LH untuk menugaskan truknya ngambil ke sana. Jadi tunggu di situ saja. Nanti diambil. Ada beberapa daerah seperti itu. Kebetulan PA saya minta Kadis LH-nya, ya alhamdulillah nggak sampai 2 hari selesai. Dan nanti dibuang sendiri oleh petugas ke Supiturang. Ya, nanti ngasih titiknya di mana? Cuma saya pikir limbah-limbah pabrik seperti gitu, wah itu kan kalau itu bukan limbah, itu betulnya hanya ya. Oh itu ya kan batunya, banyak nggak itu? Oh ya.
Nah itu kan diangkut ya nanti titiknya di mana ya, nanti kalau saya nanti bisa kontak ajudan Mas ya, nanti nomornya nanti kasih tahu ya, biar nanti ke saya akan bilang ke Pak Kadisel atau segera diambil ya gitu. Mau mempertanyakan kenapa di saat kita pengkondisian ada saudara kami yang tidak punya identitas sakit, tapi kita susah untuk membawanya ke rumah sakit. Yang kedua, kenapa setiap saya membersihkan dulur-dulur embongan itu selalu ada luka di kepalanya lebih dari satu. Itu aja, terima kasih. Ya, kalau yang tidak ada identitas nanti langsung berkoordinasi dengan kami. Cuma memang kalau membutuhkan pelayanan kesehatan, tadi seperti yang kami sampaikan di awal, memang ada regulasi baru dari RSSA itu, kan memang harus biometri. Sehingga mungkin Bapak Ibu tidak bisa langsung seperti zaman dulu, langsung diantar ke RSSA sudah. Jadi sekarang mungkin kalau misalnya ditemukannya pagi, nanti Ibu bisa menghubungi call center kami, biar nanti bisa kami antarkan biometri ke Dispenduk, atau nanti kami datang ke tempat itu dengan Dispenduk supaya bisa biometri, bisa diidentifikasi apakah beliau memang punya identitas atau tidak. Kalau memang tidak punya identitas, nanti kami yang buat rekom ke RSSA bahwa yang bersangkutan adalah T4, dan nanti akan ditindaklanjuti langsung oleh RSSA. Kalau tidak, nanti biasanya ditampung dulu ya Bu Yuyun, ditampung di shelter kami, nanti kami akan bantu mencarikan keluarganya. Gitu Ibu. Perlu kita laporkan Pak, tiap ada opsar di Malang, inilah teman-teman relawan yang begitu banyaknya, tiap ada opsar tidak lebih dari 100 atau 150 ya, perlu ini Pak Wahyu ya. Jadi potensi SAR Semarang Raya ini tidak meliputi ke Malang saja, tapi luar dari Malang, Kediri, Tulungagung, sampai kemarin sampai Demak, kita membantu yang ada di sana. Ya, mohon petunjuk, mohon arahan, khususnya dari potensi SAR ini, kita intinya setiap ada opsar mohon, karena teman-teman ini sudah mandiri, dalam arti mandiri, kita berjuang untuk mandiri, tetapi alam baiknya mosok sih lek sariku kate masak kan nggak mungkin ya. Kita mohon dari dinas yang berkait ya, mungkin dalam operasi SAR selama 7 hari jangan sampai kendor yang di Malang ya. Ya, kami mohon jangan sampai terulang lagi di daerah Bumi Ayu ya, jangan sampai lagi, mohon izin, jangan sampai terulang lagi, karena tim SAR tidak membutuhkan makanan, tapi mohon kalau kita sudah mencari yang hilang, mosok kate masak diri ya. Kita mohon sekali lagi kepada pemerintah yang berkait, tolong nantinya dibantu dari teman-teman SAR. Oke, itu ya. Ya, semangat terus dari tim relawan khususnya SAR. Yang kedua, kami mohon untuk koordinasinya, kami mohon di Malang ini kan ada tempat tempat yang begitu banyak mungkin yang tidak dipakai, bisa untuk ditempati para relawan sebelum kembali ke poskonya masing-masing. Kita akan nyesar koordinasinya di mana, kumpulnya di mana, apakah di BPBD Bakalan. Kalau dari Malang kumpulnya BPBD monggo, dari kemarin Bakalan mau koordinasi dengan relawan khususnya potensi SAR untuk kita mau ngesar, kumpulnya di sana monggo, nantinya kita akan koordinasi. Itu aja harapan dari teman-teman relawan SAR, semoga sehat selalu. Banyak sekali yang di sini, terutama dari Obrok yang sering nyuplik kita ya, terima kasih. Kalau ada
dan kebutuhan untuk dapur umum. Izin Bapak, terima kasih kebijakan Bapak pemerintah Kota Malang telah memberi peralatan kebencanaan tingkat kecamatan, sehingga ketika ada set peralatan dapur umum dari BPD maupun dari kecamatan pasti disiapkan. Dan SOP BPD adalah bila terjadi kejadian bencana 3 hari pertama di lokasi korban bencana Pak ya, itu menjadi tanggung jawab BPD. Karena dalam 3 hari ini orang pasti kaget, shock, nggak sempat mikir, cari makan, bingung, kehilangan keluarga, dan kena musibah tadi. Bisa jadi peralatan kerjanya warungnya longsor tutup, bisa jadi tidak bisa bekerja karena semua baju dan peralatan kerjanya hilang. Maka ini 3 hari pertama ini BPD harus hadir supaya orang tidak berpikir kebutuhan pokok sehari-hari itu harus diselesaikan. Namun berbeda halnya ketika OPSAR, leading sektor pencarian orang ini adalah di Tim SAR dan Basarnas, sehingga BPBD sifatnya supporting kami termasuk fasilitasi itu. Bahkan untuk kejadian seperti itu, logistiknya dari kami pasti kami kirimkan. Jadi di Bumi Ayu kemarin kami support kirim beras dan lain sebagainya. Tetapi Pak Imam, yang perlu dihormati dan dihargai di sini adalah ketangguhan wilayah. Di Bumi Ayu, ketangguhan ini dibuktikan dengan Pak RW, urunan per RW sekian, sehingga dapur umum yang ngapunten Dinsos sendiri mungkin areanya juga SOP-nya nanti akan dijelaskan oleh Dinsos melalui tim tagananya. Senyum-senyum Pak Doni. Memang SOP-nya demikian. Tapi yang perlu kita angkat Pak Imam di sini adalah ketangguhan ini adalah ketangguhan wilayah. Ketangguhan wilayah. Sehingga kita harus mengapresiasi warga yang memberi supporting bantuan. Di Bumi Ayu itu kami laporkan Pak PJ Wali Kota, SOP SAR itu adalah 7 hari. Tetapi di Bumi Ayu kemarin bisa berjalan sampai 7 hari. Jadi di sini ada namanya SAR aktif, pencarian aktif, dan ada pencarian pasif. Di 7 hari itu adalah pencarian aktif, itu SOP yang diberikan. Tetapi bila warga atau keluarganya itu tetap bersikukuh ingin mencari, dipersilahkan. Basarnas tetap memantau namanya pencarian tidak aktif, tapi memonitor. Itu nanti warga atau komunitas yang punya empati terhadap korban bencana tadi, itu memang diberi ruang untuk mencarinya. Kami menyadari Pak Imam, saat itu memang ada dinamika komunikasi, jadi sedikit-sedikit ada miss gitu ya, miss komunikasi, karena memang ada OPD yang SOP-nya itu mendirikan dapur umum itu setelah 24 jam. Jika 24 jam itu benar-benar ada bencana, baru boleh mendirikan dapur umum. Dan setelah 3 hari, kalau saya salah mau dikoreksi Pak Dinsos, memang harus SOP-nya ditutup. Nah, yang kalau di BPBD stok beras masih ada, sepanjang itu digunakan untuk pencarian warga yang terkena musibah, khususnya Kota Malang, akan kami sampaikan. Mungkin begitu Bapak laporan kami dan jawaban kami kepada Mas Imam. Mudah-mudahan ini polemik yang ada dulu mungkin masih ada tergores sedikit, segera kita lupakan Pak Imam. Kita kusnudon ke depan yang nomor saya ini sing wis yo wis, ayo dandani ke depan yang baik. Prinsip BPBD siap diajak ngobrol. Stok kami ada nanti kami punya aplikasi bisa dicek berhasil karek virusnya di BPBD. Ya. Jadi kalau misal terjadi bencana-bencana, kita punya dipijet aplikasi ini bronjong isi ono piro ya. Berhasil isi ono piro ya. Gitu ya. Karena saat ini kami juga dapat supporting beras juga dari provinsi Bapak. Jadi BPD provinsi sudah kirim kami, barusan datang kemarin senilai 300 juta, itu termasuk makanan siap saji, pakaian pantas, ada lauk pauk,
yang dipergunakan sasarannya, catatannya adalah korban bencana. Maka PR buat kami ketika relawan harus berkumpul, ya nopo caranya bisa mengawal. Gitu Bapak ya. Kami ngadakan kerja bakti Pak, masal. Ini sedikit agak curhat Pak ya, karena kaitannya dengan wilayah Pak. Ya. Di wilayah kami di Madiopuro, dekat daerahnya Pak Wijaya, daerah di Sub situ, itu ada tempat wilayah fasum kami yang tidak pernah dijamah atau ada perhatian dari pemerintah sama sekali. Jadi sering sekali kami Pak, dari warga dan relawan warga RW itu melakukan kerjasama bakti sosial. Karena tempatnya terlalu ombo Pak, terlalu lebar, jadi kita lama-lama capek. Dan akhirnya menjadi suatu kawasan yang seperti tidak terawat dan seperti hutan belantara. Tapi kami memberikan suatu kebijakan kepada warga yang ingin mengelola dengan catatan selama nanti diminta oleh pemerintah, monggo nanti kita harus ikhlas. Kami hanya mohon dibantu Pak, proses penyelesaian termasuk pembersihannya Pak, karena ada ular, ada apa di daerah Madiopuro, ya tepatnya di RW 14 Pak. Di situ ada kawasan yang sangat luas sekali dan tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Kami juga sering minta tolong kepada DLH untuk melakukan surat tertulis untuk melakukan pembersihan, dan sering kami relawan Pak untuk melakukan sendiri. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon bantuan Pak, informasi apakah pembakaran sampah itu melanggar undang-undang. Karena terus terang kami diprotes Pak, salah satu warga yang kritis, diamuk-amuk, gak sopan wes pokoknya mengganggu asap itu, apakah ini melanggar aturan? Sedangkan kita kalau buang langsung ke tempat pembuangan sampah Madiopuro juga kita nggak nyaman waktu itu, karena bukan dianggap sampah rumah tangga, orang dan sebagainya. Ya. Itu memang tidak diperbolehkan. Itu diatur di kita di Perda nomor 3 tahun 2023 tentang pertamanan, tidak diperbolehkan. Dan peraturan wali kota nomor 3 tahun 2024 ada di sana. Salah satunya yang tidak diperbolehkan adalah membakar sampah, daun dan lain-lain. Jadi mungkin itu Pak Wali. Ya, nanti besok Pak, saya sering kali kok ke Madiopuro, berkali-kali sebenarnya. Berapa kali RB undang saya, termasuk juga sekretariat Madura itu di sebelah depannya terminal Madas, terminal Madas yang BPM ya, saya sering cangkruan di sana, dan saya juga sudah cek itu lahan yang di sana, malah dengan Pak Kadisub juga ya pada saat itu ya. Saya tinjau pasar Madiopuro, kemudian saya juga ke terminal Madiopuro, dan saya lihat memang antara velodrome dengan terminal Madiopuro dan pasar Madiopuro itu ya kesannya tidak terawatkan gitu ya, tempatnya juga seperti telantar. Dan saat itu juga saya minta Pak Kadisub pada saat itu, karena terminalnya juga nggak berfungsi optimal kan di sana. Kita punya konsep yang terkait dengan lokasi di situ untuk kita jadikan semacam terminal wisata, karena nanti ada pasar Madiopuro, kemudian ada pasar Sini juga, ada terminal, ada pasar Madiun, terminal Madiopuro, dan di situ kan dekat dengan exit tol. Ya, nah nanti kita akan jadikan area. Saya minta Pak Kadis untuk membuat konsepnya terlebih dahulu, ya, agar segala sesuatu itu harus dengan perencanaan. Saya nggak mau geruduk-geruduk akhirnya besok pangkal. Nah itu saya nggak mau. Nah, tapi tahapannya saya melihat juga ke sana, cek saya keliling, cukup luas waktu itu lahannya, karena sebelah sana ada kantor pertanahan ya kan, sebelah sana. Dan kami juga disambati juga dengan beberapa warga yang di sana, karena itu kosong, karena saya beberapa kali saya campur di sana. Dan insya Allah itu nanti kalau sudah rencananya selesai, kita tinggal mengetahui nanti anggarannya berapa, nanti kita akan mengajukan kepada DPRD, dan juga beberapa respon dari DPRD juga setuju, karena sudah ada konsep yang terkait dengan pasar seni, ada pasar wisata, kemudian ada terminal wisata, menjadi satu kesatuan. Karena dengan exit tol, jadi itu sangat strategis. Ya. Jadi kita sudah ada konsep rencana. Apabila konsep rencana selesai, insya Allah itu kita akan tidak lanjut. Kadang masyarakat itu bingung Pak. Ini pelaporan ketika ada suatu kejadian emergensi. Karena di Kota Malang ada
call center 112, ada juga call center dari PSC 119, ada lagi call center dari masing-masing komunitas. Nah, harapan kami sebagai pegiat ambulan, menowo ambulan-ambulan sinono ini diintegrasikan dalam satu comment center. Jadi saya gak bingung masyarakat, oh iya ono kecelakaan aku kudu lapor nang 112 atau 119. Aku ono bencana kudu lapor nang ndi. Aku ono iki kudu lapor nang ndi. Seperti itu Bapak. Nah, terus kedua Pak. Jadi kesulitan kami rekan-rekan ambulan ketika ono kecelakaan. Lagi koyo nang Pak Kadipkes iki. Semangat Pak. Jadi seringkali ya kita ditolak dengan alasan sing kano dokter lah, sing rumah sakit penuh lah, sing surat-suratnya gak ono lah. Nah, saya kira ketika dalam satu kejadian emergensi ya kudu ditangani sih toh untuk kegawat daruratannya diperiksa si oh iya ini mas, oh monggo silakan dibawa ke rumah sakit yang lebih mumpuni dengan pengertian periksa dhisik ojo moro-moro mbok tolak. Betul. Nah, saya kira untuk hal ini adalah wewenang untuk Dinas Kesehatan untuk memantau rumah sakit yang ada di Kota Malang. Kita jujur butuh perhatian dari Dinas Kesehatan, khususnya adalah tentang ilmu BPBD yang kita harus punya Pak izin. Lanjut tentang P3K relawan Bondo Dewi loh Pak. Dengan satu hari lebih dari 5 kejadian kecelakaan. Belum lagi pohon tumbang lebih dari 10 kali. Belum ada kebakaran yang lebih dari 5 kali. Tanpa relawan, apa kira-kira kedinasan bisa bergerak sendiri? Ya bukan sebelumnya Bapak, kita nggak butuh dikasih balasan uang Pak, cuma kita butuh perhatian aja. Relawan ribuan, Kota Malang ribuan relawan Pak, kita hanya butuh perhatian dari jenengan-jenengan khususnya untuk relawan. Jadi yang kedua aja yang dari Bu Apan ya, tolong Bu nanti buat surat ya ke Dinas Kesehatan kebutuhannya apa saja. Kayak kemarin Bang Apan butuh kantong mayat, ya sudah kita kasih ya, insya Allah bisa ya. Nah, besok saya tunggu suratnya ya. Enggak, suratnya kan bisa WA dulu ke saya tuh bisa. Enggak usah nunggu Senin ya. Nomor telepon saya ada di Bang Apan ya. Okay. Tak jenengi cintaku Pak. Ya. Kemudian yang kedua, ini memang yang menjadi perhatian kita bersama, beberapa informasi-informasi yang sudah kami terima tentang beberapa layanan-layanan yang ada di Kota Malang ya. Terutama mereka-mereka teman-teman relawan yang sudah dengan berusaha keras untuk mengevakuasi, kemudian melakukan transportasi untuk ke layanan kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit. Teman-teman sekalian, untuk kasus emergensi, artinya yang harus mendapatkan pertolongan, karena kalau kasus emergensi ini tidak mendapatkan pertolongan atau terlambat, maka akan mengakibatkan satu kecacatan ataupun tambah berat di dalam kasusnya. Sehingga kami sangat berterima kasih kepada relawan yang sudah kemarin menginformasikan ya, untuk rumah sakit yang belum bisa memeriksa, belum bisa melakukan kewajibannya, dan alhamdulillah kami sudah koordinasi itu Bang Apan ke rumah sakitnya langsung kepada direkturnya ya, sehingga kewajiban daripada rumah sakit untuk kasus emergensi
ya. Ini kami sudah komunikasikan dan mudah-mudahan ya kasus itu tidak terulang lagi. Sehingga kami mohon kepada relawan, manakala masih menemukan kasus emergensi yang akan dirujuk kemudian nyampe di suatu rumah sakit, kemudian belum melakukan pemeriksaan, belum melihat pasiennya, kemudian sudah bilang tidak bisa, itu nanti mohon disampaikan kepada Dinas Kesehatan atau langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk kita tindak lanjuti. Jadi sekali lagi terima kasih, ini merupakan masukan yang sudah kita tidak lanjuti pada kasus-kasus sebelumnya. Terima kasih kepada terutama Bang Apan yang sudah sangat aktif di dalam memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan. Dan tadi untuk refreshing, untuk meningkatkan skill ataupun pengetahuan, kami berusaha, kami punya MAKO itu markas komando yang ada di 119 yang ada di Arjosari di bawah PSC 119. Insya Allah secara bertahap nanti akan kita komunikasikan untuk bisa mendapatkan pengetahuan dasar, terutama bagaimana mengevakuasi korban pada saat berada di lokasi. Insya Allah akan kami penuhi, namun keterbatasan kami mungkin tidak bisa kami ulang semua dalam satu tahap, akan bertahap akan kami lakukan. Oke, terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Berikutnya untuk tadi Bang Apan, apakah 119 atau 112? Nah ini ada induknya. Monggo Mas Bayu. Perlu kita sampaikan bahwa di Kota Malang mulai tahun 2014 sudah ada call center 112. Jadi bebas pulsa ke nomor 112. Jadi untuk kegawat daruratan itu adalah di call center 112. Atau rekan-rekan bisa menghubungi melalui frekuensi HT di Malang 2. Catat frekuensi HT itu gua HT. RX HT ada di 165.575. TX-nya ada di 160.575. Ya. Tapi kami mohon, karena ada setiap hari ada 2 kali apel jaring kegawat daruratan. Jadi selalu kadang kita pada saat apel kegawat daruratan kita minta waktu. Itu ada kalau di siang di jam 13.00 sampai 14.00. Kalau malam 19.00 sampai 20.00. Monggo rekan-rekan bisa memanfaatkan di sana, melaporkan lewat 112. Nanti 112 baru akan menghubungi siapa yang terdekat dari kecelakaan. Karena selama ini sering terjadi juga rekan-rekan, khususnya biasanya karena yang mendistribusikan dari 112 itu bisa ke 119 atau rekan-rekan PMI atau RJT, baru rekan-rekan PMI atau RJT atau 119 menyampaikan pada ambulans terdekat. Boleh. Bahkan karena tadi ada Mas Afan yang sedikit mengungkapkan, nanti kami akan minta izin pada pimpinan. Sebenarnya kami laporkan Pak VJ, untuk Diskominfo saat ini mempunyai 3 channel frekuensi. Yang kami aktifkan masih Malang 2, dipakai untuk kegawat daruratan. Kami ada lagi 2, yang satu
Malang 1 dan Malang 3. Malang 1 rencana sudah diinden oleh teman-teman Dinsos Trenggono ya. Boleh nanti apabila diizinkan oleh pimpinan, kami punya satu frekuensi lagi, dan ini 3 frekuensi berizin legal. Ada izinnya dari Balmon. Daripada rekan-rekan menggunakan frekuensi HT tapi tidak berizin, nanti malah jadi masalah. Beberapa waktu lalu kami juga mendapatkan laporan dari Balmon, ada beberapa yang terjaring operasi dari Balmon. Dari kegiatan malam ini akan saya laporkan pada pimpinan, seandainya satu frekuensi bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan, tapi untuk kegawat daruratan dipersilahkan ke 112 atau frekuensi Malang 2. Monggo, terima kasih. Dengan pertemuan ini, semangat relawan dalam menjalankan tugas kemanusiaan semakin terjaga dan meningkat, serta dukungan dari pemerintah Kota Malang dapat terus mengalir untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Saya sengaja ingin tahu bagaimana kehidupan relawan selama di ruang puluhannya, karena selama ini ada yang ngomong 7 tahun, ya ini sudah lama sekali, ini baru 7 tahun berdiri, baru kali ini ada seorang kepala daerah yang mau datang dan mendengar, termasuk mencarikan solusi. Karena kan sepak terjang dari relawan ini kan jelas, hasilnya ada, gitu kan. Maka saya mengapresiasi datang di malam hari ini untuk mendengar keluhan-keluhannya, agar apa yang mereka lakukan ini demi kemanusiaan ini bisa kita fasilitasi, dan mereka juga tetap semangat untuk bisa menjalankan tugas kemanusiaannya. Ini kalau dari jumlahnya katanya 500 lebih, dari 200 sekian komunitas relawan-relawan yang ada. Dan alhamdulillah tadi saya ngajak OBD dan ada beberapa keluhan bisa langsung saya selesaikan, ada solusi, termasuk bantuan tadi yang diminta itu langsung oleh dinas kesehatan disiapkan. Itu adalah untuk emergency kit yang harus ada di tiap ambulan. Mereka kan selalu nggak bisa. Saya minta Pak Kadindes harus selalu memberikan bantuan tersebut karena ini diperlukan oleh relawan. Ya memang untuk keluhannya kalau tadi saya ini hanya komunikasi saja. Ini ada beberapa hal termasuk dengan ada SOP untuk bisa membawa orang-orang yang terluka, bagaimana kaitan dengan respon dari rumah sakit dan kesiapan dari relawan terkait dengan ambulan kemudian juga ada pembakarannya selama ini bagaimana bisa semua relawan ini terintegrasi, banyak hal
Kemudian juga terkait juga masalah pada saat menangani bencana. Alhamdulillah semua cair, clear. Selama ini mungkin ada keluhan, ada hambatan, termasuk dari unek-unek disampaikan, semua clear. Kita cair semua. Alhamdulillah supaya mereka tetap semangat, ya. Karena mereka kan dengan kepanjangan tangan dari pemerintah, dan mereka dari dasar tidak ada perintah. Jadi kan rasa kemanusiaannya mereka ingin hadir untuk bisa membantu sesama. Saya nanti akan coba mencari skema untuk mereka karena ada bantuan-bantuan yang bisa kita berikan walaupun mereka sebenarnya tidak menginginkan tersebut karena memang rasa kemanusiaannya tinggi. Tapi kami dari pemerintah Kota Malang ingin hadir untuk bisa memberikan apresiasi kepada mereka, tentu tidak hanya dengan wujud insentif, tapi mungkin dan hal yang lain agar mereka juga tidak merasa bahwa keinginan mereka, kemanusiaan mereka tidak hanya sekedar dibayar dengan uang, tetapi perhatian. Itu yang nanti akan kita bicarakan. Saya ingin ada satu integrasi dan pengembangan, ada sinergi relawan, rumah sakit, kami dari UPD, ya, kemudian juga UPD kita kan ada banyak, ada dinas kesehatan, ada UPD, ada dinas sosial. Dan selama ini apabila kita ketemu, mereka mempunyai profesi yang berbeda. Begitu, saya berharap nanti ini tidak hanya pertemuan malam hari ini, tapi ada rutin supaya nanti ada hal-hal yang menjadi satu permasalahan bisa kita segera selesaikan. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Taufikur Rahman melaporkan.